Ya pemirsa, PT Benteng Api Teknik Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia usai menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham. Perusahaan yang bergerak di bidang industri material tahan api ini menargetkan nilai penawaran umum perdana saham sebesar 68,2 miliar rupiah. Saham PT Benteng Api Teknik Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham. Dalam IPO ini, manajemen PT Benteng Api Teknik Tbk menargetkan perolehan dana sebesar 68,2 miliar rupiah dari pelepasan 620 juta saham dengan harga Rp110 per saham. Jumlah tersebut setara dengan 20,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dan usai menyelesaikan seluruh tahapan IPO, saham Benteng Api Teknik hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BATR. Manajemen perseroan dalam prospektus IPO menyebut 38,65% dari total dana IPO akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Kemudian sekitar 10% dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,67% untuk pembelian alat laboratorium, dan 6,84% untuk pembelian mesin produksi. Sementara sekitar 38,82% sisanya akan digunakan sebagai operational expenditure berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita berikutnya, PT Benteng Api Teknik Tbk resmi melantai Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Ridwan Sumadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sudah diberi kesempatan. Betul, kami ucapkan selamat juga karena hari ini sudah resmi juga menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih pertama-tama kepada pemirsa seperti apa sih profil dari Benteng Api Teknik Tbk, berdiri sejak kapan, kemudian menjalankan usahanya di bidang apa ini? Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Jadi PT Benteng Api Teknik ini sebenarnya sudah memulai usahanya itu sejak tahun 1997. Oke. Pada waktu mulai awal krisis 98 itu Pak ya. Namun bertransformasi menjadi PT Benteng Api Teknik itu pada bulan September tahun 2004. Kemudian PT Benteng Api Teknik atau BATR ini bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan juga jasa. Oke. Di mana PT Benteng Api Teknik ini spesialis di bidang produk refractory dan insulation. Untuk produk refractory sendiri itu kan ada banyak Pak macamnya. Jadi secara umum itu bisa dikategorikan sebagai material tahan api. Sedangkan untuk insulation itu dipakai untuk melapisi lapisan luar daripada pipa-pipa untuk thermal equipment, jadi supaya tidak terjadi heat loss waktu operation gitu. Ya, baik, lantas apa saja produk-produk yang mungkin ditawarkan juga kepada konsumen, kemudian nanti penggunaannya untuk apa sih produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan ini Pak Ridwan? Jadi produk kami yang utama itu dibagi ada beberapa kelompok Pak. Yang pertama itu berupa bata tahan api atau dalam istilah tekniknya fire brick. Itu kami menyediakan di ketahanan suhu mulai dari 1000 sampai 1800 derajat Celcius atau sekitar 3270 derajat Fahrenheit. Wow, kemampuan maksimalnya. Kemudian ada yang berbentuk seperti semen cor tahan api. Itu digunakan untuk membuat dinding beton tahan api. Kemampuan terhadap suhu juga antara 1000 sampai 1800 derajat Celcius atau 3272 derajat Fahrenheit. Kemudian ada yang berbentuk semen plastis. Itu nanti pemasangannya juga untuk membuat beton tahan api, tapi dengan cara ditumbuk. Itu pemasangannya seperti distemper gitu. Kemudian ada yang semen ganing itu seperti semen cor tahan api, tapi pemasangannya disemprotkan. Itu untuk mempermudah pemasangan. Kemudian ada juga yang berupa
thermal insulation. Ini ada yang digunakan untuk di dalam furnace maupun untuk melapisi pipa-pipa, kemudian vessel, juga equipment lain supaya tidak terjadi kerugian panas pada waktu equipment tersebut beroperasi. Oke, berarti produk-produknya banyak digunakan oleh pabrik-pabrik begitu, dalam artian manufaktur pun banyak menggunakannya begitu, karena ini adalah memang produk-produk tahan panas begitu ya, ataupun tahan api. Nah, berapa besar kapasitas produk yang dihasilkan selama ini, kemudian bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri nih, Pak Ridwan? Saat ini kami mempunyai kapasitas terpasang itu sekitar 17.600 ton per tahun. Dengan rata-rata produktivitas itu sekitar 68%-nya atau sekitar 12 sampai 13.000 ton per tahun. Kemudian tadi kapasitas, kemudian bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri? Pangsa pasar refraktori ini di Indonesia ini masih cukup tinggi, Pak ya. Jadi berdasarkan data dari Kemenperin maupun data Refractory Research, itu saat ini Indonesia ini 74% dari total kebutuhan di Indonesia ini masih didominasi oleh produk asing atau impor. Yang 24% ini yang masih disuplai oleh produsen dalam negeri. Nah, tugas kami nanti dengan setelah IPO ini kami ingin mengembangkan usaha lebih besar lagi sehingga bisa mengambil market share yang masih 74% tadi, minimal separuhnya target, nggak mulu kita. Baik. Nah, itu yang menjadi dasar akhirnya perseroan memilih untuk menjadi perusahaan tercatat begitu untuk bisa meningkatkan lagi kapasitas, kemudian bagaimana perusahaan bisa naik kelas lagi begitu dengan perolehan dana segar begitu yang diraih dari pasar modal. Nah, lantas bagaimana Anda melihat proses dari perusahaan sendiri, begitu proses produksi seperti apa sih kalau kita lihat seperti saat ini yang mungkin bisa disampaikan buat gambaran juga nih bagi pemirsa, Pak Ridwan? Proses produksinya itu seperti apa sih? Apakah ini kemudian butuh berapa lama? Kemudian pangsa pasarnya apakah hanya di daerah Jawa saja? Mengingatkan sekarang sudah banyak nih pabrik-pabrik, apalagi hilirisasi ini kan tentu jadi angin segar ini. Jadi proses produksi kami kami memiliki 2 lini produksi, yaitu lini produksi yang memproduksi fire brick, itu kelebihan kami. Juga lini produksi yang memproduksi monolitik refraktori atau material tahan api. Untuk fire brick itu proses produksi dimulai dari pemilihan material, itu ada clay, kaolin, ada calcine bauxite dan lain-lain. Itu setelah dilakukan crushing, kemudian disortir menjadi ukuran-ukuran tertentu, ada yang berbentuk powder atau bubuk. Kemudian setelah itu baru melewati proses mixing, setelah itu baru di-press dengan tekanan yang sangat tinggi. Setelah itu dilakukan pengeringan, drying. Setelah itu baru di-firing sampai 1400 derajat Celcius. Jadi untuk membentuk bata api itu harus melalui pembakaran yang tinggi. Oh, itu dia mungkin membuat akhirnya bata ini juga tahan api begitu. Betul. Jadi kita waktu di tempat kami di kiln, kita mempunyai tunnel kiln itu suhunya bisa sampai 1400. Bahkan yang jenis tertentu itu untuk pembakarannya sendiri itu bisa sampai 1600 derajat. Makanya kalau dipakai di industri lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi lagi. Nah, menarik. Lantas apakah target dari perolehan dana IPO ini sudah sesuai dengan harapan dari perseroan? Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga apakah dana-dana ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis dan ini kemana saja nih, Pak Ridwan? Alhamdulillah kita sudah mendapatkan dana seperti yang kami targetkan, yaitu 68,2 miliar. Dan alhamdulillahnya pemesanan sesuai yang kami terima dari KGI Sekuritas kemarin sampai oversubscribed 140 kali, artinya hampir 2,8 T ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kami sangat berterima kasih kepada para investor di Indonesia. Ternyata responnya terhadap BATR ini sangat tinggi sehingga oversubscribe-nya sampai 140 kali. Luar biasa, 140 kali pemirsa. Jadi dengan kita targetkan 68,2 T.
pemesanannya sampai 2,8 T kemarin. Wow, ini dia. Nah, lantas dananya tadi untuk apa saja, tapi tahan dulu jawabannya, Pak. Siap. Kita kan jeda sebentar ya, Pak Ridwan. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali tentunya dengan perbincangan terkait dengan IPO, dan kali ini akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pencatatan saham PT Benteng Api Teknik Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat tanggal pencatatan 10 Juni 2024 dengan kode sahamnya BATR. Tadi ini menarik oversubscribe-nya sampai dengan 140 kali pemirsa. Wow, kemudian ini bidang usahanya manufaktur dan juga perdagangan produk material tahan api. Saham yang ditawarkan sekitar 620 juta saham, harga IPO-nya Rp110 per saham dengan dana IPO 68,2 miliar rupiah. Berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO dari BATR ini untuk apa saja. 38,65% pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi, kemudian 10% pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,67% pembelian alat laboratorium, kemudian 6,84% pembelian mesin produksi, dan 38,82% persediaan barang jadi dan juga bahan baku. Baik, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Ridwan Sumadi, Direktur Utama PT Benteng Api Teknik Tbk. Pak Ridwan, nah ini menarik, oversubscribe-nya 140 kali, sudah sesuai dengan target. Kemudian tadi ini untuk bagaimana merebut pangsa pasar yang lebih luas lagi, begitu ya, 24 ya, jadi bertambah lagi ya. Cita-cita kami sejak lama itu. Nah, bagaimana dengan perolehan dana segar tadi? Tadi sudah disampaikan prosentasenya. Nah, ini bagaimana nanti implementasinya dari dana hasil IPO? Jadi untuk penggunaan dana dari hasil IPO tadi kita bagi menjadi penggunaan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek kami lebih fokus untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada saat ini dengan menambah mesin-mesin baru. Itu tujuannya untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas dan kualitas. Sehingga dari situ kita lebih fokus ke peningkatan kinerja operasional maupun keuangan perusahaan, sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah kepada para investor. Untuk jangka panjang kami menargetkan untuk bisa menjadi produsen refractory market leader di Indonesia dan bisa berkontribusi untuk mengambil alih market yang saat ini masih didominasi oleh produk impor, sehingga kita bisa menjadi produk yang dalam negeri yang bisa dipakai oleh negara sendiri juga. Itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, begitu ya. Karena itu dia tadi. Dari sisi tantangan nih Pak Ridwan, penasaran kalau memang tadi Anda ingin merebut pangsa pasar dari produk global, begitu ya, untuk kita kuasai untuk produk anak bangsa ini, apa sih tantangannya, lebih di mana? Teknologi kita kuasai tidak sih? Bagaimana dengan kemampuan SDM-nya sendiri? Alhamdulillah untuk SDM, karena kami SDM yang bersama kami ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan kita juga sudah beberapa ada pengalaman di perusahaan asing juga. Dari segi permodalan itu yang masih menjadi tantangan, karena tantangan utama kami saat ini produsen dari luar negeri yang agresif masuk ke Indonesia, yang tadi masih menguasai market yang cukup besar di Indonesia. Itu ada dari China, Jepang, ada dari Korea, Thailand, kemudian Austria, dan lain-lain itu. Tapi kalau di bidang teknologi dan SDM, kami sangat optimis bisa bersaing dengan mereka. Baik, bersaing dari sisi teknologi dan kemampuan SDM. Nah, lantas bagaimana kalau melihat pangsa pasarnya sendiri? Karena kita tahu tadi hilirisasi ini menjadi angin segar. Apakah juga akan di-grab tidak hanya untuk pangsa pasar wilayah Jawa saja, atau mungkin ekspansi bahkan sampai ke seluruh Indonesia nih Pak? Kalau saat ini market share pangsa pasar produk kami ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita ada di Aceh, kemudian ada di Sumatera seperti Pupuk Pusri, Semen Padang, dan Pertamina dan lain-lain, sampai ke Freeport yang ada di Papua. Wow, Juga di sana ada Medco Papua, itu juga merupakan
pelanggan kami. Berarti klien-kliennya juga perusahaan-perusahaan tambang besar begitu ya? Sebagian memang tambang-tambang, juga perusahaan seperti migas, ada Chevron, Pertamina juga seperti itu. Lantas bagaimana dengan target pendapatan, laba bersih perseroan begitu dengan tadi ekspansi yang sudah dicanangkan oleh perseroan, dana segar yang diraih begitu dan minat yang tinggi dari para investor ini, Pak? Alhamdulillah pertumbuhan kami ya, kalau kita melihat dulu dari histori, itu dari mulai tahun 2020 sampai 2023 secara pendapatan kita bisa mencatatkan CAGR sekitar 25%. 25%. Kalau dari pendapatan kita bisa mencatatkan CAGR pertumbuhan sekitar 39%. Wow. Di tahun 2004 ini kita menargetkan untuk bertumbuh sekitar 15 sampai 25% nanti. 2024. 2025, 2026 baru kita menargetkan lebih tinggi dari 30% pertumbuhan. Oke, kapasitas produksi sejauh ini bagaimana? Apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan demand-nya sendiri begitu di market dalam negeri? Mengingat tadi persaingannya kan cukup ketat dengan produk-produk asing nih. Iya. Untuk itu dengan adanya dana dari IPO ini nanti akan kami pakai untuk mengoptimalisasi fasilitas yang ada. Dan setelah itu juga kami sudah berencana untuk ekspansi membangun pabrik baru. Di situ nanti kita gunakan mesin-mesin khusus dengan produk khusus yang nanti akan digunakan untuk seperti di industri semen, kemudian industri smelter nikel, tembaga dan lain sebagainya. Berarti sudah ada perencanaan sampai ke sana, mengingat memang hilirisasi kan kita ada nikel, kemudian ada tembaga, pertambangan lainnya, tentu ini menjadi sasaran produk dari Benteng Api Teknik TBK begitu ya. Betul. Kalau bicara mengenai persaingan bisnisnya, nah ini seperti apa? Seberapa ketatnya kalau tadi memang pasarnya juga masih didominasi produk asing, Pak Ridwan? Tentu persaingan bisnis saat ini sangat ketat ya. Namun karena market share-nya itu masih cukup tinggi, jadi peluangnya itu masih sangat tinggi. Iya. Karena produk asing itu kebanyakan punya pangsa sendiri. Yang nanti itu menjadi PR kami yang kami akan mengambil alih ke sana nanti. Jadi mungkin bertahap kita akan masuk ke pangsa yang saat ini masih dikuasai oleh produk-produk asing. Nah bahan baku sendiri masih aman, Pak Ridwan? Bahan baku alhamdulillah Indonesia ini kan berlimpah, kita clay, kaolin banyak, boksit, alumina banyak. Bahkan seperti untuk produsen alumina saat ini ada PT ICA, itu anak perusahaan Antam, itu juga produktivitasnya sangat tinggi. Kemudian anak perusahaan Nadaro, DMR itu juga memproduksi kalsen alumina juga. Nah strategi perseroan begitu, sehingga perseroan juga akan ada keberlanjutan begitu. Sustainability-nya sendiri bagaimana nih, Pak? Sustainability untuk industri refraktori ini sangat linear dengan perkembangan industri saat ini juga. Jadi ketika industri itu bertumbuh, kebutuhan refraktori akan mengikuti. Berdasarkan riset dari refraktori research dari dunia, termasuk dari internal kami sendiri, 2024 sampai 2030 nanti diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 4,9%. 4,9%. Kebutuhan dari sisi industrinya sendiri yang pasti terkorelasi dengan kebutuhan refraktori sendiri. Betul. Sedangkan di Indonesia kan masih besar yang masih didominasi asing. Jadi kita bisa masih mengambil banyak market di situ. Kuenya masih cukup lebar lah, Insya Allah, masih besar begitu ya. Sehingga masih di ini. Nah, optimisme dari Anda, Pak Ridwan, begitu untuk bisa membawa perusahaan ini lebih maju lagi begitu? Kami dari manajemen sangat optimis bahwa BATR ini bisa berkembang lebih besar lagi sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global yang semakin unggul dan terpercaya. Wow, itu dia. Yang penting adalah memang semuanya adalah anak bangsa yang terlibat dalam perseroan ini, kemudian tadi hasil-hasil yang
dikeluarkan, outputnya juga mampu bersaing dengan produk-produk asing untuk refaktorinya sendiri. Baik, Pak Ridwan, sukses Pak setelah IPO. Terima kasih banyak atas kehadiran dan insight yang diberikan Pak. Sukses waktu Pak yang ya. diberikan kepada Siap, BAT. terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo. Sampai jumpa.